Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk waktu ini. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Eh, saya beri judul tentang bersukacita. Tema kita pagi hari adalah bersukacitalah. Saya ambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Saya akan bacakan Bapak Ibu semuanya. Firman Tuhan ini berkata begini. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ini tanda seru ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Di ayat 4, di ayat 4 itu dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Ya. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini berbicara, eh, saya lihat di ayat 4 ini adalah kalimat perintah. Kalimat perintah bukan kalimat ajakan atau ayo kita bersukacita, tapi dikatakan bahwa bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah. Ini berbicara masalah satu perintah. Tujuan, kalau perintah pasti ada alasannya. Kenapa Tuhan meminta untuk kita bersukacita? Tuhan memerintahkan kita untuk bersukacita, bukan satu ajakan, eh, bukan ajakan untuk ini ya, untuk eh, bersukacita, tetapi perintah untuk bersukacita. Alasannya ini dikatakan bahwa sukacita ini dikatakan bahwa di dalam Tuhan, bukan sukacita yang lain. Dunia ini begitu banyak standar sukacita ya. Bahwa sukacita kalau dia mendapat hadiah, sukacita kalau dia lulus ujian, sukacita kalau dia dapat barang-barang yang pemberian ya, mungkin dapat motor, dapat apa, semua sukacita. Kalau dia naik gaji, dia bersukacita. Kalau dia eh, mendapat naik pangkat, dia bersukacita. Tapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa sukacita dalam Tuhan adalah sukacita karena hidup dalam janji Tuhan dan hidup di dalam kasih Tuhan. Filipi 4 ayat 4. Eh, dia punya tujuan. Ya. Tujuan Allah untuk kita diperintahkan untuk bersukacita supaya kebaikan hatimu diketahui orang. Kalau hati kita bersukacita karena Tuhan bukan karena hal-hal itu hati yang bersukacita pasti akan mengalirkan hal-hal yang baik. Kerinduan Tuhan supaya kita ini bisa memberi hidup kita bisa menjadi berkat dan memberi warna bagi sekeliling kita. Ya. Jadi sekeliling kita bisa melihat apakah kita punya uang, tidak punya uang, hati tetap sukacita. Punya uang, tidak punya uang, mungkin kita kalau dunia berkata bahwa nggak ada uang mereka sekarang pada bingung ya. Sikap hatinya juga berbeda dengan pada waktu dia punya uang banyak. Tetapi di dalam Tuhan adalah dia tetap bisa bersuka cita walaupun uangnya tinggal sedikit ya. Tanggalnya masih lama, masih masih jauh dari untuk dia mendapat uang kembali gajian. Tapi hatinya tetap bisa sukacita karena eh, dia hidup dalam janji Tuhan dan kasih Tuhan. Dunia ini bisa melihat bahwa eh, satu perbedaan. Dunia penuh dengan keluh kesah dan juga sungut-sungut kalau dia tidak mendapat. Ini biasanya kalau di awal tahun selalu ada namanya kenaikan UMR. Semua orang menantikan kenaikan gaji. Tapi kalau kita anak Tuhan, Tuhan menyuruh bahwa kita bersukacita. Mau naik gaji, mau tidak naik gaji, tetaplah bersukacita. Karena kita ini hidup karena janji Tuhan, bukan karena ini. Jadi
Apa yang kita keluarkan pada karena kita punya hati yang bersuka cita, itu akan berbeda. Hidup kita menjadi berkat bagi sekelilingnya dan memberi warna bagi sekitar kita. Bagaimana kita selalu dapat bersuka cita? Ya. Ini ada kuncinya, tidak mungkin kita ini. Ini karena dunia ini eh, semua orang butuh makan, ya. Semua butuh apa ya, kebutuhan itu selalu ada. Tapi bagaimana dia selalu bisa bersuka cita? Kita lihat di dalam firman Tuhan di Filipi 4 ayat 6-7 itu dikatakanlah, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ada beberapa poin Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan, bagaimana sih sebenarnya supaya kita ini selalu bisa bersuka cita walaupun keadaannya punya masalah, tidak punya masalah, hati tetap bersuka cita. Yang keluar dari hidup kita juga sesuatu yang baik, yang dunia bisa nikmati. Bukan sungut-sungut, bukan wajahnya murung, bukan mulutnya ngomel, tapi dia tetap bersuka cita. Yang pertama dikatakanlah, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ya. Ini senjata iblis yang paling luar biasa. Kita selalu diperhadapkan dengan hal yang kekhawatiran itu sesuatu yang mematikan sebenarnya, yang membuat kita tidak bisa berdaya. Dan firman Tuhan berkatakan untuk satu kunci untuk kita tetap bersukacita adalah kita tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Karena firman Tuhan, kita harus pegang kepada janji firman Tuhan. Tadi dikatakan bahwa ayat yang kelima adalah eh, ayat keempat itu bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Jadi dia berkatakan jangan khawatir tentang apapun juga. Bahkan firman Tuhan mengatakan janganlah kamu khawatir untuk makan, minum, pakaian apa yang kau pakai. Karena semua itu disediakan oleh Bapa. Yang pertama jangan khawatir tentang apapun juga. Di ayat selanjutnya dikatakan ada poin lagi. Yang kedua adalah nyatakanlah dalam semua keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jadi kita punya cara, punya jalan. Kenapa Tuhan berkata kamu tidak perlu menjadi khawatir? Karena Tuhan rindu. Nyatakan semua keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Seperti pagi hari ini kita berdoa, kita punya keinginan untuk bangsa ini, kita punya keinginan untuk keluarga kita punya mungkin punya permasalahan dan Tuhan rindu untuk kita boleh menyatakan semua itu kepada Allah di dalam doa dan permohonan. Yang ketiga dikatakan bahwa ucapkanlah syukur. Syukur ini, mengucap syukur ini pada waktu kita eh, mencoba, ya, pada waktu kita punya masalah, kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Terima kasih. Ucapan syukur ini menjadi satu kekuatan yang besar. Karena dia bisa mengalahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita. Ucapkanlah syukur. Ya. Begitu Bapak-Bapak, Ibu semuanya, bahwa eh, untuk kita menjadi tidak perlu menjadi tetap bisa bersuka cita walaupun keadaan tidak menyenangkan. Mungkin banyak berkata bahwa semua akan naik, semua kita tetap bisa mengucap bersuka cita karena yang pertama kita tidak caranya supaya kita tidak boleh khawatir. Ya. Kita buang khawatir itu karena kita punya Allah yang besar yang melebihi dari setiap keadaan. Ya. Allah yang besar yang melebihi dari setiap masalah. Yang kedua, kita punya cara bahwa kita datang kepada Tuhan. Itulah kerinduan Tuhan untuk kita berdoa, menyatakan semua permasalahan kita, karena Dia adalah jalan keluar bagi kita. Yang ketiga, kita harus belajar mengucap syukur. Maka ketiga hal ini membuat kita akan selalu bersuka cita. Amin.